Agneza ada? Alifa Robani. Halo Ibu. Ya, Alifa pernah nggak mendengar istilah hotspot dan mantel plum? Taunya hotspot Bu. Oh ya, kalau hotspot itu seperti apa kira-kira? Hotspot itu area di kerak bumi yang mengalami aktivitas vulkanik tinggi dan tidak terkait langsung dengan batas lempeng tektoniknya Bu. Vulkanik tinggi namun tidak terkait dengan batas lempeng. Ya, terima kasih banyak. Nah, kalau mantel plum ada yang pernah mendengar? Rossi Nainggolan. Rossi ada? Ya. Oke, terima kasih ya Alifa. Mungkin mantel plum jarang gitu ya. Oke, silakan Siti. Izin menjawab Bu, dari mantel plum itu sendiri merupakan massa batuan panas yang naik di mantel bumi karena adanya daya apung Bu. Baik, terima kasih banyak. Ya, menarik ya. Yang naik karena adanya daya apung. Nah, maka gitu ya, ketika kita punya hotspot dan mantel plum, sudah jelas gitu ya, tidak terkait dengan batas lempeng. Dan mantel plum sendiri massa batuan panas yang naik karena dia memiliki daya apung. Gitu ya. Oke, kita next. Kita akan melihat gitu ya, membahas lebih detail terkait hotspot dan mantel plum. Oke, kita simak videonya bareng-bareng. Oke, nggak muncul ya? Sebentar. Dia tidak muncul ya? Sebentar.
Ya, jadi inilah gambaran mengenai bagaimana terbentuknya hotspot dari yang berasal dari batuan. Batuan tinggi itu bukan sebuah garis lurus pipa seperti ini ya, atau keluar dengan garis seperti ini, melainkan ya karena adanya gaya akam tadi, kita lihat lagi ya. Jadi materialnya itu naik. Kalau di mana itu kita kemarin belajar terkait konversi mantel dan sebagainya ya. Nah, inilah salah satu produk dari aktivitas mantel. Saat material panas ini naik ya, itu tidak bergantung sama aktivitas atmosfernya atau lempeng tektoniknya, melainkan lempeng tektonik itu punya kekurangan ya ketika dia terus ditabrak oleh magma dari dalam material panas tersebut. Kemudian ada celah sehingga mantel keluar ke permukaan. Nah, mantel lama ini dia relatif tepat ya lokasinya. Yang berubah itu adalah lempeng tektoniknya yang bergerak. Kalau sumber panas, sumber magmanya ini sama. Kalau ada yang ditanyakan langsung saja ya. Karena kita ngomongin pegunungan gitu ya, volcano atau gunung, relatif ya, jika kita lihat peta ini, sebagian besar volcano itu terletak di batas lempeng, baik itu kontinental, subduksi dan individu. Namun, bagaimana dengan lokasi yang ini? Apakah ini adalah pertemuan lempeng tektonik gitu ya? Kan kita tahu kalau zona ini adalah dari komponen dari gunung api sampai gunung api di daerah Senja atau lalu ini bagaimana? Apakah ini sebuah pertemuan lempeng? Ya. Kalau di batas translokan tentu tidak ada aktivitas seismik ya. Yang ada adalah di bagian dan subduksi. Oke. Kalau di zoom gitu ya, daerah tersebut adalah daerah Hawaii. Nah, Hawaii merupakan salah satu hotspot yang masih memiliki aktivitas sampai sekarang, dan hotspot sendiri itu adalah area terjadinya gunung api yang tidak langsung berasosiasi dengan lempeng tektonik. Ya, karena kita punya tempat atau sumber magma itu dari mantel tektonik, bukan dari slab subduksi. Oke.
dan mendung. Sama halnya di Hawaii ini. Awan terbentuk adalah Suiko 64,7 miliar tahun yang lalu. Sampai sekarang itu namanya kilau Earth. 0 juta tahun yang lalu. Jadi sekarang terbentuknya. Deretan hotspot ini disebut sebagai hotspot track atau barisan gunung api. Nah, bisa kalian bayangkan gitu ya, Suiko ini akan terus mengin gitu ya, semakin lama semakin tua tahun-tahunnya. Kemudian kilau ini merupakan hotspot atau daerah vulkanik yang baru. Kemudian ya, kalau kita lihat bahwa trennya, tren relasinya itu tidak harus garis lurus atau terserah ya, dia tidak bergantung pada geometri lempengnya. Jadi memang bagaimana lempeng tersebut bergerak saja gitu ya, yang akan mempengaruhi lokasi titik tersebut. Kemudian ketika kita membuatkan antara tahun pembentukan dengan jarak gitu ya, maka kita akan mendapatkan prediksi linear sehingga kita akan tahu seberapa cepat dia bergerak. Ternyata di kasus Hawaii itu 90 mm per menit pergerakan hotspot, pergerakan gunung api. Oke. Nah, itulah yang terjadi di Hawaii dan hotspot mereka ini. Nah, namun ya, tidak hanya di Hawaii yang kita temukan hotspot yang banyak dan besar gitu ya. Ternyata ada di bagian samudra atau bahkan di benua. Contohnya dia ada beberapa, ada 18 gitu ya. Dan dia tidak distribusi secara seragam, dia bukan kalau batasan yang konvergen kan kita tahu ya, dia terdistribusi secara seragam di batas-batasan lempeng. Namun ketika di hotspot gitu ya, teman-teman lihat nomor 1 ini Hawaii dari begini, terus kemudian polanya seperti itu. Kemudian yang 6 juga, yang 9 dan juga. Nah, itulah dinamika pegunungan gunung api hotspot. Ini contoh-contohnya ya, ada 20 bahkan 20 hotspot yang ditemukan di permukaan. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita lanjut ya. Terbentuknya rantai vulkanik di Hawaii yang terletak jauh dari batas antar lempeng atau terletak di dalam lempeng Pasifik gitu ya kan. Hawaii itu kalau di lokasinya adalah lokasi lempeng Pasifik. Aslinya magma Thompson itu ya dari lempeng. Menimbulkan pertanyaan, mekanisme apa yang didorongnya ya? Wilson pada tahun 1963 dan 1965 memperkenalkan ide hotspot mantel untuk menerangkan perkembangan vulkanik di Kepulauan Hawaii. Sumber hotspot mungkin berasal dari mantel
mantap yang sudah kita coba bahas sekilas tadi. Oke. Mantul tulang merupakan material panas, mantul yang panas yang bergerak naik ke dasar lapisan akibat arus konveksi. Itu daya alamiah tadi ya. Karena ada dorongan arus konveksi naik ya ke permukaan, sehingga dia menembus gitu ya ke litosfer. Terbentuklah pegunungan-pegunungan mata langit tetap ya. Bukan karena aktivitas tektonik, maka hotspot cenderung memiliki lokasi yang relatif tetap, sehingga hotspot mereka terbentuk karena pergerakan litosfer. Kalau ini mantul dan hotspot ini tidak bergerak, tidak berpengaruh pada litosfer. Namun barisan pegunungan ini dipengaruhi oleh pergerakan lempeng atau litosfer. Oke. Apakah hotspot benar-benar memiliki lokasi yang tetap? Ya. Tadi kan kita udah bahas relatif tetap dan sebagainya. Apakah iya dia benar memiliki lokasi yang tetap? Nah, pada kenyataannya, ketika pergerakan relatif dari lempeng diadakan, maka lokasi beberapa hotspot pada satu hotspot track tersebut akan hampir mendekati tetap. Jadi ketika si litosfernya ini nggak bergerak, maka pegunungannya juga akan tetap di situ. Namun lokasi mereka tidak secara presisi tetap. Penelitian menjelaskan pergerakan relatif antar hotspot berkisar beberapa milimeter per tahun. Oke, jadi tidak harus satu lokasi lurus, namun bisa tidak presisi. Hasil ini konsisten dengan plan yang naik sepanjang mantel dengan kecepatan horizontal satu order lebih kecil daripada kecepatan lempeng. Jadi kecepatan lempeng yang naik itu lebih kecil dibandingkan kecepatan lempeng. Maka teman-teman bisa bayangkan ketika dari bawah gitu ya, kecepatannya relatif rendah dan kecepatannya agak sedikit cepat. Oke. Ternyata gitu ya, hotspot juga berasosiasi dengan topographic swell atau pembuatan topografi. Nah, lihat gitu ya. Ini adalah di pegunungan Hawaii di Oahu. Ini X-nya adalah topografi dan lihat ya adanya kenaikan topografi dari sisi luar, kemudian ada swell atau pembengkakan di sini. Hotspot swell adalah tinggian topografi secara regional dengan lebar sekitar 1.000 km dengan perbedaan elevasi 3 km. Swell tersebut secara kasar berbentuk parabola dan melebar dari hotspot aktif. Secara kasarnya kita bisa buat bahwa dia tuh berbentuk parabola dan melebar. Hotspot swell didasarkan oleh interaksi antara batuan mantel panas yang naik di dalam plume yang menabrak lempeng litosfer. Jadi ketika penabrakan ya adanya gerakan dan sebagainya sehingga mempengaruhi topografi atau pembentukan topografi. Oke, kita next. Batuan vulkanis yang terbentuk hampir setiap hotspot utamanya merupakan batuan bara.
ban basah yang terbentuk. Basalt itu kandungan asalnya tinggi atau basanya yang tinggi? Basanya yang tinggi ya. Mantel yang dominan basah itu kira-kira dia terbentuknya di suhu temperatur yang lebih tinggi atau yang lebih rendah? Lebih tinggi ya. Karena kan ini material dari mantel ya, sehingga batuan vulkanisnya terbentuk hampir di setiap spot, utamanya adalah batuan basah yang bersifat basah dan secara organisasi atau pembentukannya ini merupakan batuan yang dengan suhu tinggi, batuan suhu tinggi. Nah, kalau misalnya dibandingkan gitu ya, batuan basah yang terbentuk dari hotspot itu mirip dengan batuan basah yang terbentuk di oceanic ridge atau pemekaran lantai samudra. Pemekaran lantai samudra kan sama ya, kalau di oceanic itu dari dekat dengan sumber magmanya masih turun dari mantel. Oke. Selanjutnya ada fosfat dan mantel ini tentu dia tidak punya seismisitas karena tidak ada gerakan lempeng tektoniknya, hanya berasosiasi dengan mantel dan hanya sedikit diobservasi secara langsung untuk menggambarkan struktur geologi secara geologi dan asal mereka gitu ya. Jadi tidak ada aktivitas tektonik yang terbentuk di sana, struktur geologi yang terbentuk di sana. Pure hanya sebuah gunung api gitu ya, karena proses keluarnya magma pendinginan terbentuk gunung. Sehingga kita harus bergantung pada studi skala analisis numeris dan lain-lain. Karena kalau analisis langsung tidak bisa singkat untuk mendapatkan informasi tersebut. Hasil penelitian di planas atau di bagian mantel gitu ya, lapisan tembak yang panas yang lebih dalam biasa berasal dari dasar mantel. Mantel yang paling dalam atau D. Nah, pada lapisan D gitu ya, di core mantel Banbari, jadi antara Banbari atau antara inti bumi dengan mantel ini kan disebut CMB ya, core mantel Banbari, atau batas antara lapisan mantel konveksi bagian atas dan mantel lapisan bawah. Kemarin kita sudah lihat gitu ya, bagaimana arus konveksi ini mempengaruhi di mantel. Ternyata waktu kita bahas gitu ya, si arus konveksi itu punya sifat dari yang atas sampai ke bawah sini punya sifat yang berbeda atau mekanisme yang berbeda. Kira-kira lapisan D ini, lapisan pemberi atau asal mula panas yang paling tinggi itu sekitar 200 km. Selain temperatur yang sangat tinggi, ternyata juga tekanannya juga tinggi. Tentunya ya, semakin dalam semakin tinggi tekanannya. Oke. Itu tadi dari penelitian seismolog. Kemudian dari penelitian numeris dan laboratorium, bentuk plang memiliki dua bagian. Bagian yang pertama itu diapir yang berada di depan atau plamhir. Ini ada kepala-kepalanya ya. Karena kan
materialnya nabrak, kemudian tertahan batuan panas tadi tertahan sehingga dia membentuklah kepala gitu, membentuk bagian yang ada bagian sebagai terkumpulnya magma itu sebelum dia bisa menerobos ke lempeng pengelola. Jadi dia seolah-olah seperti kepala atau pelahit. Saluran berbentuk silindris yang dihubungkan dengan asal sumber dinamakan plummet tail. Jadi asal sumbernya ini kan dari babak Bandaria CMB tadi. Kemudian ini ada seperti pipa, ini namanya plummet tail. Kemudian kepala plumnya ini disebut plummet. Oke. Tentunya ya, ini kan ada bidang spontaneity, mantel dengan kerak bumi. Kemudian dia bisa melewati sehingga dia bentuk secondary plummet. Nah, coba teman-teman bayangkan gitu ya, ini ada warna biru. Ini lihat sekali ini subduksi gitu ya. Ini juga lihat bisa. Kemudian yang pelan ini disimbolkan warna merah. Jadi coba kita lihat kenapa disimbolkan warna biru untuk subduksi dan kenapa disimbolkan warna merah untuk pelanggan. Karena apa? Setelah subduksi ini kan material dingin masuk ke mantel. Kalau yang ini adalah material panas yang keluar dari mantel ke permukaan, sehingga simbol warnanya itu memperlihatkan bagaimana suhu di sana atau di keadaan geologi tersebut. Oke. Hipotesis Planck, suatu fraksi kecil dari aliran panas dari inti bumi, gitu ya. Ini kan hipotesisnya. Tekanan tinggi dan aliran panas rendah dari dasar mantel. Timbullah pengangkatan atau efek upwelling dengan bentuk yang besar, lambat, berkembang, naik dengan perlahan. Efek pergerakan pada mantel ditentukan oleh ukurannya, kecepatannya, temperatur, dan komposisi dimulainya plummet. Bila dimulai dari CMB, mungkin lampunya diameter kurang lebih 1000 km ketika mencapai upper mantle atau batas boundary dari mantel dengan minus. Nah itu ya yang menjadi hipotesis dari mantel Planck. Lalu ada penelitian yang menjelaskan bagaimana sih sebetulnya yang terjadi di mantel Planck dan hotspot tentunya ya. Ternyata ada studi tomografi, ini gelombang VS, shear velocity gitu ya. Terlihat bahwa yang warna merah ini adalah material dengan kecepatan rendah, temperatur lebih panas. Tadi ya, mantelnya kita, magma kita atau batuan panas yang dari mantel itu kan kecepatannya lebih rendah dibandingkan pergerakan atmosfer. Nah, ternyata ketika dimodelkan material dengan kecepatan yang rendah dan temperatur yang lebih tinggi ini merah gitu ya. Ini adalah mantel Planck. Warna biru dia kecepatannya tinggi, namun temperaturnya lebih dingin. Ini kan
keraknya ditosok gitu. Kalau siap subduksi dia warnanya cenderung biru karena dia dingin. Oke. Sampai sini ada yang didiskusikan? Nah, ini juga gitu ya, penelitian mengenai hotspot dan mantle plums yang berwarna merah. Ini adalah mantle plum. Di sini ada beberapa lokasi mantle plumsnya, hotspotnya. Pertama di Hawaii gitu ya, ini adalah sumber panasnya dari mantle, kemudian membentuk plum heat, ini namanya plum heat ya, kepala plumnya. Kemudian muncul permukaan terbentuklah Pasifik Selatan gitu ya, di Iceland, di Afrika, dan di Cornwall. Nah, ini adalah mantle plum tomography riset. Sampai sini ada sembari menunggu gitu ya, karena materi kita sudah selesai, mungkin kita bisa absensi. Rubiano, Hadir Bu. Dina, Hadir Bu. Andrew, Hadir Bu. Tatang, Hadir Bu. Astria, Hadir Bu. Angelina, Hadir Bu. Rosi, Hadir Bu. Andrew Christopher, Hadir Bu. Andreas, Latif Zumi, Latif hadir Bu. Hansa, Hadir Bu. Fatan, Salsabil, Hadir Bu. Ega Rahman, Hadir Bu. Alifa, Peti, Hadir Bu. Bu Farah, Hadir Bu. Fadia, Hadir Bu. Risha, Hadir Bu. Sandy Dio, Sandy hadir Bu. Sultan, Hadir Bu. Gilbert, Gilbert hadir Bu. Grace, Hadir Bu. Dinda, Dinda hadir Bu. Samuel Willy, Samuel Willy hadir Bu. Nur Ali, Hadir Bu. Hanif Ridho, Hadir Bu. Azhar, Ilham Azhar, Ilham hadir Bu. Hairul Rafi, Hairul Rafi hadir Bu. Hadi, Siti Hotnadia, hadir Bu. Joseph, Joseph hadir Bu. Erianti, Satrio, Satrio hadir Bu. Paradine, Krista Rizkia Putri, Hadir Bu. Joan, Hadir Bu. Luh Ayu,
Agnesia, Kak Ayu Hadir, Bu. Agnesia lagi. Hadir. Mestika, Istika hadir, Bu. Raffi, Hadir, Bu. Tika Joshua. Hadir, Bu. Oke, ada. Ya, semua sudah di absen ya. Oke, jika tidak ada yang ingin didiskusikan, mungkin pertemuan pagi hari ini kita selesaikan sampai sini. Kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan, mungkin secara online, oke. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga dapat memenuhi dengan baik materi yang disampaikan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, maaf, Ya, saya tadi terlewat absen, Bu. dari mana Pak? Ini saya baru ini Bu tadi dari mana? kalau Bu apa suara saya terdengar, Bu?